Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Biantari Azizah Hasugian dengan NIM 241061135. Di video kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam hubungan antar negara, yaitu kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional. Mungkin terdengar seperti topik kelas hukum banget ya, tapi sebenarnya ini topik yang sangat relevan karena menyangkut hak sebuah negara untuk mempertahankan wilayahnya dan seringkali jadi alasan utama munculnya konflik dan juga perang. Yuk kita bahas secara sederhana apa itu kedaulatan teritorial, contohnya, dan bagaimana dinamikanya di dunia sekarang. Jadi secara sederhana, kedaulatan teritorial adalah hak sebuah negara untuk mengatur, menjaga, dan menjalankan hukum di wilayahnya sendiri tanpa gangguan atau intervensi dari negara-negara lain. Ini mencakup daratan, laut teritorial, dan ruang udara di atasnya. Prinsip ini dijamin dalam hukum internasional, terutama dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pasal 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap negara dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Dengan kata lain, meskipun negara bertetangga atau berdekatan, masing-masing harus saling menghormati batas wilayahnya tersebut. Lantas, kenapa kedaulatan teritorial itu menjadi penting? Yuk, aku jelasin sedikit. Kedaulatan teritorial itu penting karena yang pertama, bisa menjaga stabilitas antar negara. Lalu yang kedua, bisa melindungi warga negara dari gangguan eksternal. Lalu, bisa juga menjadi dasar pengakuan internasional terhadap eksistensi dari sebuah negara. Jadi, kalau misalkan prinsip ini dilanggar, bisa memicu konflik yang berkepanjangan, bahkan bisa meluas jadi perang, seperti yang sering kita lihat dalam sejarah dunia dan juga realita di hari ini. Salah satu contoh kasus yang paling terkenal adalah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Jadi, pada dasarnya, Rusia mengklaim bahwa wilayah Donetsk, Luhansk, bahkan Crimea adalah bagian dari wilayahnya. Tapi menurut hukum internasional, wilayah itu tetap milik Ukraina. Aksi Rusia ini pun dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina sendiri dan dunia internasional, termasuk PBB, menyatakan bahwa tindakan itu tidak sah dan melanggar hukum internasional. Ini adalah salah satu contoh nyata di mana satu negara menggunakan kekuatan militernya untuk mengambil alih negara lain, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional modern. Salah satu contoh lain yang juga masih berlangsung adalah sengketa di Laut Cina Selatan. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut berdasarkan garis sejarah yang mereka sebut Nine Dash Line. Tapi, berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS tahun 1982, setiap negara hanya memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pantainya. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan klaim Tiongkok itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Meski begitu, konflik ini masih berlangsung hingga sekarang karena kepentingan ekonomi dan politik di wilayah itu sangat besar, terutama soal jalur pelayaran dan potensi sumber daya alam dari wilayah tersebut. Lalu, bagaimana dinamikanya saat ini? Saat ini, dunia sedang menghadapi dinamika baru. Di satu sisi, negara-negara berusaha mempertahankan kedaulatan teritorialnya, tetapi di satu sisi lain, ada banyak tantangan tersendiri, seperti globalisasi yang membuat batas negara semakin kabur, perubahan iklim yang bisa menggeser batas wilayah, lalu konflik baru berbasis identitas atau politik luar negeri. Di tengah semua itu, hukum internasional punya peran penting sebagai penjaga keseimbangan, meskipun sayangnya
tidak semua negara mau patuh. Nah, jadi sampai sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kedaulatan teritorial bukan hanya sekadar garis di peta, tapi menyangkut harga diri negara, keselamatan warga, dan juga stabilitas global. Tapi juga kita harus sadar bahwa hukum internasional tidak akan efektif jika tidak ada kerjasama, penghormatan, dan penegakan hukum dari semua pihak. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk memahami ini, supaya ke depannya kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari konflik.